Selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan bagi kita hari baru dalam sebuah perjumpaan yang indah dengan Tuhan di dalam kesempatan yang kita nikmati pada pagi hari ini. Kita sama-sama akan disuguhi oleh firman Tuhan. Untuk itu, sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa sumber kebenaran yang kekal. Pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, dalam nada syukur kami karena kami boleh melihat ada sejumlah kebaikan yang Tuhan beri bagi kami sampai saat ini. Kami ada dalam kesempatan yang indah yang mana Tuhan berikan bagi kami waktu untuk kami pakai, kami pergunakan semaksimal mungkin untuk menghadirkan kebaikan, untuk menghantarkan kami dekat dengan Tuhan lewat suara kebenaran yang ada. Untuk itu Bapa di sorga, kami mohon kepadamu, sinarilah kami dengan terang sorgawi, mampukan kami untuk mengerti suara-Mu yang akan diperdengarkan bagi kami, agar kami tidak hanya menjadi penyampai kabar baik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam perjalanan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Mari bersuaralah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam perjumpaan kita di pagi yang diberkati ini, ada firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama-sama, yang saya ambil dari Markus 6, ayat 1 hingga ayat yang ke-6a. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikannya kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakannya oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di situ, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Tuhan akan menolong kita untuk setia menjadi penyampai kabar baik, dan kita juga diperkenankan Tuhan untuk menjalani hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada seorang ibu. Dia berjalan dari satu toko ke toko yang lain, dan dia membawa barang yang harus dia jual, yaitu parfum-parfum yang ada. Dia berjalan dari satu toko ke toko yang lain. Dia tenteng parfum yang ada, dia masuk ke satu toko, dia keluar dengan kecewa, dia masuk lagi ke satu toko, dia keluar lagi dengan kecewa, dan seterusnya. Tidak ada orang yang mau membeli parfumnya. Ketika dia menawarkan, lalu orang-orang yang di toko itu menciumnya, mereka mengatakan bahwa kami tidak membeli parfummu. Lalu dia keluar, dia pergi lagi. Sampai sore hari, tidak ada satupun yang berniat untuk membeli parfum yang ia telah buat sendiri dan ia telah jual. Padahal parfumnya ini kalau mau dibilang sangat harum, sangat bagus. Tapi ketika orang menciumnya, lalu mereka mengembalikan dan berkata, kami tidak membeli. Penolakan terjadi atas apa yang sudah ia usahakan. Penolakan terjadi ketika dia membawa apa yang harus dia dagangkan. Dan ada banyak orang yang tidak menyukainya, ada banyak orang yang tidak membelinya, sehingga dia harus pulang dengan kecewa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, penolakan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Penolakan-penolakan yang ada terjadi dalam hidup kita. Ini pula terjadi dalam diri Yesus. Sebagai seorang anak Allah, dia juga merasakan penolakan yang sangat besar terjadi dalam dirinya. Dia ditolak di tempatnya sendiri. Padahal dia telah melakukan mujizat-mujizat yang membuat banyak orang heran. Sehingga ada di antara mereka yang berkata, orang manakah ini yang mampu melakukan mujizat yang begitu luar biasa? Tapi setelah mereka mempercakapkan apa yang dibuat oleh Yesus,
timbul tanda tanya balik, timbul penolakan yang sangat besar. Mereka mempertanyakan siapakah dia? Dia itu siapa? Lalu ada yang menjawab, dia ini adalah anak dari Yusuf dan tukang kayu itu. Ibunya Maria, dia berasal dari Nazaret. Lalu ada yang bilang, ada yang memperkatakan bahwa dia hadir hanya untuk mempertontonkan, hadir untuk menampilkan sesuatu yang tidak mungkin bagi banyak orang. Sehingga pada saat itu firman bercerita bahwa banyak orang menolaknya, banyak orang tidak menyukai apa yang dia lakukan, bahkan mereka menolaknya sekalipun tempat yang ia datangi adalah tempat asalnya sendiri. Penolakan terjadi dan tentu membuat Yesus pun juga pasti kecewa. Karena apa? Dia ingin melakukan segala sesuatu yang luar biasa pun juga dalam diri orang-orang, dalam diri saudara-saudara yang ada pada saat itu. Sehingga dia melakukan mujizat, tetapi mujizat itu ditolak. Sehingga banyak orang tidak menyukai, bahkan mereka bilang sendiri bahwa Yesus itu juga tukang kayu. Bagaimana mungkin anak seorang tukang kayu? Bagaimana mungkin seorang tukang kayu berdiri dan melakukan mujizat-mujizat yang sungguh luar biasa? Sehingga mereka menolaknya. Mereka tidak mau dia menyampaikan kabar baik. Sehingga firman berkata bahwa pada akhirnya Yesus menyingkir ke tempat lain. Dan tempat lain dia melakukan perkara-perkara yang indah bagi mereka yang menerimanya. Tentu penolakan ini membuat Yesus sendiri kecewa, seperti firman berkata. Bahwa dia sendiri merasa heran akan apa yang orang lain katakan kepadanya. Karena dia tahu bahwa dalam ketulusan dia datang untuk melayani. Dalam ketulusan dia datang untuk menabur firman. Dalam ketulusan dia datang untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tapi banyak orang yang menolaknya. Penolakan-penolakan yang terjadi ini menghantarkan Yesus juga untuk berefleksi tentang apa yang dia buat. Sehingga ketika mereka menolaknya, dia tidak berdiam diri. Tapi dia pergi lagi ke tempat lain. Bahkan firman berkata bahwa setelah dia ditolak ke tempat itu, dia pergi dan dia mengutus ke-12 rasul untuk ada mendampinginya menyampaikan kabar baik. Artinya bahwa Yesus tidak patah semangat. Dia semangatnya tidak pupus pada saat itu. Dia tidak berhenti pada saat itu ketika dia ditolak Nazaret. Tapi dengan semangat yang luar biasa, dengan talenta yang ada dalam diri yang diberikan oleh Allah baginya, dia tegak berdiri, dia kembali berjalan bersama dengan murid-muridnya untuk mereka menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Sehingga walaupun mereka yang ada di Nazaret itu menolaknya, walaupun mereka membencinya, tapi tidak memata semangatnya bersama dengan 12 murid yang ia pilih nantinya untuk mereka berjalan dan melayani Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, penolakan-penolakan ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita pun juga demikian. Sebagai hamba-hamba Tuhan, ada kala ketika kita sudah melayaninya, ketika kita sudah menabur benih kebenaran firman Tuhan, kita sudah menyampaikan kabar baik, tidak menutup kemungkinan orang menolak kita. Kita berkhotbah. Kadang-kala kita berkhotbah dan itu menyentuh hati jemaat Tuhan. Mereka mulai bilang, Mam tua ini hari khotbah apa? Pas. Saya pernah punya kesaksian ketika menabur Injil, ketika menyampaikan firman Tuhan dan firman itu sangat menyentuh hati seorang ibu. Dia sangat marah ketika saya berkhotbah, sementara berkhotbah dia juga berkhotbah di bawah. Dia marah-marah dan yang marah-marah ini adalah majelis. Dia marah-marah, dia comel-comel. Saya kira cukup sampai situ, ternyata tidak. Esok harinya ketika saya bertemu dengan dia memalingkan wajahnya. Saya juga bingung ini apa. Ternyata saya telusuri bahwa dia menolak apa yang saya sampaikan seputar kebenaran firman Tuhan yang ada. Ketika kita mengangkat pekerjaan pelayanan Tuhan dan orang-orang tidak menyukai kita, hal ini terjadi dalam diri kita, kadang-kala membuat kita pun juga tidak semangat untuk melayani. Kita sudah pergi capek-capek, kita sudah meluangkan waktu, kita berlelah dengan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi orang menolak kita. Membuat kita pun juga harus stuck sampai di situ, membuat kita pun juga tidak kuat lagi melangkah karena kita ditolak. Tapi firman Tuhan ini datang menguatkan kita, datang membangkitkan semangat kita untuk melihat Yesus adalah satu sosok, satu figur yang sangat luar biasa. Bahwa sekalipun dia ditolak, dia tidak patah semangat. Dia kembali melayani, dia kembali mewartakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain sampai dia mengenapinya di atas bukit Golgota. Tugas karya pelayanannya selesai. Dalam kehidupan pekerjaan kita sebagai pedagang, kadang-kala kita pergi berjualan, kita sudah tanam setengah mati. Sebagai petani kita sudah tanam benih-benih setengah mati bersusah payah. Kita bawa ke pasar, ketika kita pergi menjual, orang datang tawar dengan harga yang begitu murah. Mereka menolak
Apa yang kita sampaikan harga tersebut mereka menolak dan membuat kita kecewa. Kita sudah berusaha kerja di kantor, di sekolah, menampilkan yang baik, tapi masih ada saja penolakan-penolakan terjadi. Apa kita akan mundur ketika semua itu terjadi bagi kita? Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Bagaimana kita kuat, bagaimana kita dimampukan untuk menjalani tanggung jawab kita seturut dengan kekuatan yang Tuhan Allah beri dalam diri Yesus Kristus. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam menjalani hari hidup kita, ketika ada penolakan-penolakan terjadi, ketika kita sudah menyampaikan melakukan sesuatu dan tidak menyenangkan hati banyak orang, hendaklah kita tetap kuat berdiri. Kita lihat Yesus ini, walaupun dia ditolak, walaupun dia tidak diterima, tapi semangatnya untuk terus berdiri, menyampaikan yang terbaik bagi Tuhan Allah, terus dia lakukan. Sehingga biar kita yang ada juga, kita diberikan roh keberanian untuk kita melayani. Sekalipun ada penolakan-penolakan terjadi dalam diri kita, tapi kita tetap semangat, kita bekerja, kita tetap melakukan segala sesuatu dalam kebaikan yang Tuhan Allah beri bagi kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh memberikan bagi kita kekuatan baru untuk kita semangat sekalipun terjadi penolakan-penolakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan sabdanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengaminkan firman Tuhan dengan berdoa. Kita menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita pada hari ini hanya kepada Allah Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang adalah sumber kebenaran itu. Kami belajar dari Engkau yang adalah Mesias, yang senantiasa menyampaikan suara kebenaran yang baik bagi banyak orang. Bahwa sekalipun terjadi penolakan dalam diri orang-orang yang tidak menyukai Yesus, tapi Yesus tetap melayani sampai batas akhir di Bukit Golgota. Tolonglah kami Tuhan agar kami pun juga kuat menapaki hidup kami sekalipun terjadi penolakan. Kami tidak pantang mundur, kami tetap kuat di dalam Kristus untuk menjalani hari-hari hidup kami yang ada. Terima kasih, kami menyerahkan semua pergumulan hidup kami. Kami menyerahkan semua jemaat Tuhan yang sementara mendengarkan suara kebenaran ini. Biarlah Tuhan memberkati umat-Mu yang ada pada saat ini, yang menyampaikan doa-doa mereka kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati pribadi mereka, Tuhan memberkati doa dan sembahyang mereka, menyangkut rumah tangga dan pekerjaan mereka. Agar semua saudara-saudara kami diberikan kekuatan, dimampukan menjalani hidup dalam tanggung jawab yang Tuhan beri bagi mereka dengan sukacita dan menghadirkan banyak hal yang berguna bagi hidup keluarga dan masa depan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberkati sehingga kehidupan mereka diberkati dalam cinta kasih Tuhan semata. Terima kasih, kami juga datang dan menopang pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami berdoa bagi majelis klasis harian, Bapak saya bersama dengan semua tim yang ada, bersama dengan semua Bapak Ibu pendeta yang ada di klasis Kota Kupang Timur ini. Tuhan memberikan bagi kami roh yang menyala-nyala, semangat yang tinggi dalam diri kami untuk melayani Tuhan. Sehingga biarlah dimanapun dan apapun yang kami kerjakan, ada hormat, ada kemuliaan, ada kebaikan, ada sukacita dan damai yang boleh kami bagikan bagi semua orang yang kami jumpai dalam kisah pelayanan kami hari lepas hari. Terima kasih, kami juga berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Kota Kupang yang ada, semua pemerintah yang bekerja, semua abdi-abdimu yang bekerja. Biarlah Tuhan ada berdaulat dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh terus berkarya lewat semua program yang ada dan menghasilkan yang terbaik bagi masyarakat yang ada di kota ini secara umum, bagi keseluruhan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Terima kasih banyak Tuhan. Hari hidup kami pada hari ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan, agar kami boleh menapaki hidup kami dalam tuntunan kasih Kristus bagi kami hari lepas hari. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah pelayanan kita pada pagi hari ini dan Tuhan menyertai kita. Amin. Shalom.